Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah anak-anak, kembali lagi dengan saya Bapak Muhammad Kamal di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 5 Bidi di mata pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita akan belajar tentang taubat. Nah, setiap manusia kan pasti melakukan salah dan dosa, karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang luput daripada dua hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba yang sadar diri dan mau menyesali kesalahan yang pernah dia lakukan, yang mana orang tersebut mau menyesali kesalahan itu. Karena orang yang mau menyesali kesalahan tersebut dan berpaling daripada kesalahannya, itu disebut dengan taubat. Jadi kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kan sangat banyak sekali. Setiap hari manusia berbuat dosa, baik itu dosa kecil maupun itu dosa besar, baik itu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala maupun dosa yang mana bersangkutan kita sesama manusia. Nah, jadi pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 3 hal tentang taubat tersebut. Nah, apa sih 3 hal tersebut? Yang pertama, pengertian taubat. Yang kedua, hakikat taubat. Dan yang ketiga, syarat-syarat taubat. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian taubat. Jadi, taubat adalah berasal dari bahasa Arab. Kalau kita tasrifkan dengan tawwaba. Jadi, makna daripada tawwaba tersebut bermakna kembali. Jadi, dia yang bertaubat artinya dia yang kembali dari dosanya, yang mana dasar dia berbuat dosa sehingga dia tidak berbuat dosa kembali. Artinya berpaling dan menarik diri dari dosa. Jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu-belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mana hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Yang mana dia dulunya tidak sembahyang ataupun tidak sholat. Ketika dia bertobat, maka dia akan sholat, dia akan sembahyang. Yang namanya dulu dia tidak pernah berzikir. Ketika dia bertobat, maka dia akan selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak melakukan kesalahan lagi, sudah mau bertobat dan mau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira pengertian daripada taubat. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu hakikat taubat. Kayak mana sih yang dikatakan kepada hakikat taubat tersebut? Jadi hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa tersebut.
yang mana dia melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat tersebut. Jadi hakikat taubat adalah perasaan hati, yang mana hati tersebut tidak ingin dan menyesali karena sangat menyesali perbuatan apa yang telah dilakukan pada saat-saat kebelakang tersebut, yang mana hatinya dulunya selalu ingin berbuat maksiat, tetapi dia untuk kedepannya ingin yaitu melakukan kebaikan karena dia menyesali dan sangat menyesali apa yang sudah dia lakukan pada dulunya. Itulah hakikat taubat. Jadi untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang syarat-syarat taubat. Nah, apa sih syarat-syarat taubat? Nah, jadi syarat-syarat taubat ini ada beberapa. Yang pertama yaitu Islam. Kenapa harus Islam? Karena untuk apa sih syarat taubat tersebut harus Islam? Karena kalau tidak Islam, untuk apa dia mencari yang namanya pahala? Karena pahala tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah Islam. Karena Allah Taala tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang diterima pahala adalah orang-orang yang Islam. Nah, jadi syarat yang kedua daripada taubat yaitu menyesali dosanya. Nah, jadi orang syarat bertaubat tersebut harus menyadari dosanya. Dan yang ketiga, menyadari kesalahannya. Nah, kenapa adanya dosa? Karena ada kesalahan. Ketika mereka tidak ada kesalahan, maka tidak ada dosa. Karena dosa tersebut ada ketika adanya dosa tersebut ada ketika adanya kesalahan. Nah, dan yang keempat, syarat taubat yaitu ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena apabila dipaksakan, maka orang tersebut ketika dia bertaubat, maka dia akan kembali melakukan kesalahan tersebut dengan berulang-ulang. Karena tersebut hal yang taubat tersebut dengan paksaan orang yang lain, maka disyaratkan kepada taubat harus ikhlas. Dan yang kelima, syarat taubat yaitu istighfar. Kenapa harus syarat tersebut harus mengucap istighfar? Karena dengan mengucap istighfar tersebut, orang akan luluh hatinya menjadi lebih baik dan membuat hatinya menjadi tentram. Karena dulu berarti dikategorikan kepada orang tersebut melakukan yaitu kesalahan. Dengan kesalahan tersebut maka hati orang tersebut akan menjadi keras. Ketika dia mengucap istighfar, dia mengucapkan zikir, maka hatinya akan menjadi luluh dan menjadi hati yang lembut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syarat taubat yaitu tidak mengulangi. Kenapa tidak mengulangi syarat-syarat taubat? Karena kita ketika melakukan yaitu taubat harus tidak mengulangi kesalahan tersebut. Untuk apa tidak mengulanginya? Untuk tidak mengolok-ngolok apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, syarat taubat yaitu beramal soleh. Berarti kategori kepada beramal soleh tersebut itu merupakan seperti zikir, berbanyak zikir, berbanyak selawat, dan berbanyak hal-hal kebaikan yang lainnya. Dan yang kedelapan, syarat taubat yaitu minta maaf kepada orang yang dirugikan. Karena ketika kita berlakukan satu kesalahan yang dulunya, misalnya kita pernah mencuri. Nah, ketika kita bertobat, kita harus membayar apa yang telah kita curi tersebut. Baru kita bertobat. Karena antara pencurian tersebut itu bersangkutan dengan manusia. Untuk bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertobat. Itulah kira-kira syarat-syarat taubat yang mana secara umum. Tetapi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
mengkategorikan bahwasanya taubat tersebut ataupun syarat-syarat taubat tersebut dibagi kepada 3. Yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan kesalahan, dan yang ketiga tidak mengulanginya lagi. Nah, itulah kira-kira pembahasan pada hari yang berbahagia ini. Semoga adik-adik semua mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa yang sudah kita belajar pada hari ini. Semoga pada hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekianlah untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak pun minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.